Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, komunikasi merupakan suatu istilah yang pastinya kita udah familiar banget. Suatu istilah yang bukan hanya sering kita dengar, tapi sering juga kita ucapkan dan juga sering kita lakukan. Nah, ini merupakan suatu kegiatan, suatu aktivitas yang sangat lumrah. Suatu aktivitas yang tidak hanya dilakukan hanya oleh orang-orang bisnis seperti dalam korporat kita, tapi dalam setiap aktivitas, baik itu sosial, politik, bisnis, agama, dan sebagainya. Itu semuanya melakukan komunikasi. Komunikasi sendiri memiliki banyak definisi dari banyak ahli. Ada yang mendefinisikan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pihak sender pengirim kepada pihak penerima. Ada yang mendefinisikan komunikasi sebagai who says what, to whom, in which channel, with what effect. Artinya siapa menyampaikan apa kepada siapa, melalui apa, dengan pengaruh apa. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain dengan cara tertentu dan dengan tujuan tertentu. Dari definisi-definisi tersebut bisa kita tarik suatu pemahaman bahwa komunikasi itu memiliki beberapa unsur. Kita ambil salah satunya ini. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain dengan cara tertentu, melalui media tertentu, dan dengan tujuan tertentu. Berarti di sini ada unsur-unsur dari komunikasi. Yang pertama adalah dia merupakan suatu proses. Proses berarti sesuatu yang berkelanjutan, sesuatu yang berjalan, bukan sesuatu yang stuck, bukan sesuatu yang diam, tetapi merupakan suatu aktivitas yang dinamis. Ya. Kemudian penyampaian. Penyampaian berarti di sini ada orang yang secara aktif melakukan pengiriman pesan. Ketika dia melakukan pengiriman pesan berarti tentu kemungkinan besar itu dilakukannya dengan cara sengaja. Kenapa? Karena penyampaian pesan berarti kan ada suatu aktivitas yang memang dilakukan dengan kesadaran. Tentunya ketika orang menyampaikan sesuatu dengan kesadaran, dia tentu berpikir dulu. Berpikir apa yang mau disampaikan. Nah, ketika ada proses berpikir, artinya dia mencoba untuk melakukan pemilahan dan pemilihan. Apa itu? Pemilahan dan pemilihan informasi-informasi yang ada di kepalanya, di benaknya, di otaknya, di ingatannya, di memorinya. Karena kan tiap manusia itu pastinya punya mungkin jutaan memori ya, terkait dengan macam-macam. Memori terkait dengan pribadinya, kesehatannya, keuangannya, gagasannya, keluhannya,
penyakitnya, dan seterusnya tidak terhitung. Itu baru kepada diri sendiri. Maka kepada pihak luar, dia juga memiliki memori mungkin terkait dengan keluarganya. Terkait dengan keluarganya juga kan banyak juga. Ada yang terkait dengan istrinya, anaknya, mertuanya, ya, terus kemudian kakaknya, adiknya, cucunya, bibinya, pamannya, dan seterusnya. Tidak terhingga memorinya. Itu pun akan terurai lagi kepada masalah tadi, kesehatannya, keuangannya dari masing-masing orang tersebut. Ya, kemudian juga itu baru pihak keluarga, berarti keluarga dekat, belum lagi keluarga yang jauh, belum lagi kemudian menyangkut pergaulannya, pergaulan di kampus, pergaulan di kantor, pergaulan dalam masyarakat, pergaulan dalam organisasi, pergaulan di pengajian, pergaulan di komunitas, media sosial, maupun yang lain. Berarti akan banyak sekali memori yang ada di kepala seseorang. Baik itu termasuk di sini saya dan juga Anda selaku mahasiswa. Berarti ketika seseorang itu mau melakukan penyampaian pesan, di dalam benaknya itu berlangsung suatu proses pemilahan. Karena kan nggak mungkin kita ngomongin sesuatu yang nggak ada kaitannya dengan siapa kita mau ngomong. Ya kan? Saya dalam kesempatan ini mau ngomong tentang kuliah komunikasi bisnis. Ya tentu nggak mungkin saya keluarin memori saya tentang sosiologi politik. Tidak mungkin saya keluarkan memori saya tentang mata kuliah aspek hukum dalam agama Islam atau yang lain-lain, kuliah-kuliah yang saya ambil. Berarti yang saya sampaikan kepada Anda adalah hasil dari pemilahan di kepala saya, yaitu memori tentang materi kuliah komunikasi bisnis. Nah, itu yang saya pilih. Nah, itu aktivitas pemilahan dan pemilihan pesan disebut encoding. Berarti seorang melakukan komunikasi pertama kali yang dia lakukan adalah melakukan encoding. Encoding berarti proses untuk memilah dan memilih pesan. Mana yang mau disampaikan kepada pihak lain. Nah, kemudian ketika sudah ada pesannya terumuskan, sudah dipilah dan sudah dipilih, maka tentu langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah memilih medianya. Ya, saya mau menyampaikan pesan kepada Anda untuk kuliah komunikasi bisnis, kuliah pertama, pengantar pemahaman komunikasi. Lalu media apa yang saya gunakan supaya pesan saya sampai kepada Anda? Apakah media offline dalam arti kita ketemu di kelas, atau media online melalui jejaring internet? Dan itu pun juga akan saya pilih dan pilih lagi mana aplikasi yang tepat, karena banyak. Apakah saya hanya melakukan melalui web video call, melalui WhatsApp group juga kan ada. Apakah melalui Facebook, kan ada juga percakapan grup. Apakah melalui Zoom, apakah melalui Google Meet? Maka berarti saya melakukan proses pemilahan dan pemilihan media. Mana yang saya anggap paling efektif. Setelah itu, pesan tersampaikan melalui media tersebut kepada pihak lain. Dalam hal ini kita anggap sebagai receiver, penerima, atau komunikan, istilah lainnya. Ya. Itu pun harus saya perhatikan juga. Saya lagi ngomong sama siapa? Ya. Saya lagi ngomong dengan mahasiswa peserta mata kuliah komunikasi bisnis. Berarti juga harus saya perhatikan. Anda dari semester berapa? Background Anda bagaimana? Apakah sudah mendapatkan ilmu-ilmu yang lain yang terkait?
misalnya ilmu ekonomi, ilmu manajemen, dan sebagainya, SDM. Kenapa? Itu akan mempengaruhi proses penerimaan. Proses penerimaan itu tentunya juga pada diri Anda sendiri juga berlangsung suatu proses. Proses yang merupakan kebalikan dari apa yang saya lakukan, yaitu encoding. Proses yang Anda lakukan adalah decoding. Decoding adalah proses yang ada di diri si pihak penerima, dalam hal ini Anda, untuk melakukan pemaknaan terhadap apa yang saya sampaikan. Jadi harus tune in antara yang saya ucapkan, yang saya encoding, yang saya encode, dengan proses yang Anda lakukan, yaitu proses decode. Tidak akan sampai kalau misalnya saya ngomong tentang komunikasi bisnis, tapi kemudian Anda berpikirnya dalam konteks ilmu yang lain, misalnya tentang statistik, tentang hukum perburuhan, tentang makro atau mikroekonomi. Nggak nyambung. Kenapa? Ya, tidak ada kaitannya. Maka kemudian satu proses komunikasi itu akan menjadi efektif kalau antara encoding yang dilakukan oleh komunikator, yaitu menyampaikan pesan, itu matching dengan proses decoding yang dilakukan oleh pihak penerima atau komunikator. Baru nanti memiliki makna. Ya, samalah artinya kalau kita ambil contoh lain, misalnya saya bicara dengan, katakanlah dengan bahasa Jawa. Sementara Anda belum tentu orang Jawa. Mungkin Anda malah nggak bisa bahasa Jawa. Berarti proses encoding yang saya sampaikan melalui pesan berbahasa Jawa itu tidak akan nyambung karena Anda tidak memiliki decoding dalam bahasa Jawa. Artinya nggak nyambung, artinya nggak ngerti. Kan gitu. Ngomong dalam bahasa Jawa kah, dalam bahasa Inggris kah, atau dalam bahasa yang lain kah? Ketika proses decoding yang dilakukan oleh pihak penerima itu tidak memiliki kaitan dengan apa yang disampaikan oleh pihak komunikator, pasti pesan itu menjadi lenceng. Pesan itu tidak bisa diterima, tidak bisa dimaknai. Oleh karena itulah maka pemilahan dan pemilihan pesan yang dilakukan oleh komunikator harus memperhatikan bagaimana pihak si komunikan atau pihak penerima pesan, dan dilakukan dengan media yang sudah dipilih yang dianggap paling baik. Kenapa? Karena tentu ada tujuannya. Ada tujuannya yang ingin dicapai. Kan nggak mungkin orang menyampaikan pesan kemudian tanpa tujuan apa-apa. Ya. Nah, sekarang kalau kita alihkan menjadi konteks bisnis, maka komunikasi bisnis adalah proses penyampaian pesan dalam aktivitas bisnis dari pihak penyampai pesan. Bisa saja dia merupakan seorang pedagang atau produsen atau bisnis lain, kepada pihak lain, bisa saja merupakan konsumen atau merupakan mitra atau merupakan dealer atau merupakan retailer dan sebagainya. Ya, di mana pesan itu harus dikemas sedemikian rupa oleh pihak komunikator dan disampaikan melalui media yang dianggap paling efektif supaya pihak penerima, yaitu apakah itu dealer atau sesama pebisnis atau mitra atau investor atau konsumen langsung dan sebagainya, bisa memahami apa yang diinginkan oleh komunikator dalam rangka bisnis tersebut. Supaya apa? Supaya tentu akan ada respon yang sesuai dengan yang diharapkan. Saya pedagang mempromosikan kepada Anda, ya, posisi Anda adalah pembeli, bukan dealer, bukan retailer,
tapi pembeli. Maka tujuan saya ngomong sama Anda selaku konsumen tentunya adalah supaya Anda beli dagangan saya. Maka suatu pesan komunikasi bisnis yang efektif adalah kalau Anda real melakukan apa yang saya harapkan, yaitu membeli dagangan saya. Oleh karena itulah maka seberapa efektif suatu komunikasi bisnis tergantung kepada seberapa besar, seberapa mampu si komunikator melakukan pemilahan dan pemilihan pesan. Satu, dua, seberapa tepat media yang dipilih, seberapa efektif media tersebut. Tiga, seberapa akurat dia memilih target sasaran dari komunikasinya. Empat, seberapa besar pengaruh pesan tersebut kepada feedback atau respon dari pihak penerima. Yang kelima, apa tujuan yang ingin dicapai. Nah, rangkaian itulah yang harus kita perhatikan dalam rangka bisnis, dalam rangka menyampaikan komunikasi bisnis. Ya. Dengan demikian, efektivitas dari suatu komunikasi bisnis pada dasarnya adalah seberapa tepat proses encoding, decoding, pemilihan medium dari komunikasi yang ingin dijalankan tersebut. Kenapa? Karena kalau kita lihat definisi lainnya dari komunikasi, ya, komunikasi itu artinya bersama. Satu informasi yang tadinya hanya ada pada satu pihak, lalu kemudian di-share, di-send kepada pihak lain, sehingga kemudian informasi tersebut menjadi milik bersama. Tadinya hanya saya yang tahu, tapi kemudian ketika saya menyampaikan kepada Anda, berarti kan pengetahuan itu jadi milik bersama antara Anda dengan saya. Berarti di sini memang komunikasi berarti adalah proses untuk menjadikan suatu informasi menjadi milik bersama. Apa itu? Bisa pengetahuan, bisa gagasan, bisa informasi, bisa tulisan, bisa lisan, dan sebagainya. Nah, dalam definisi komunikasi ini berarti juga yang harus diperhatikan adalah masalah stimulus, respon. Stimulus artinya seberapa besar seorang komunikator mampu merancang stimulus. Stimulus itu kan kalau kita artikan rangsangan. Seberapa besar, seberapa efektif rangsangan atau pesan yang disampaikan itu mampu menimbulkan respon dari pihak penerima. Bisa saja pihak penerima kemudian hanya mendengar, tapi kemudian tidak melakukan respon. Ya sebenarnya itu juga respon juga, cuma tidak melakukan apa-apa. Berarti responnya dia diem aja. Saya bicara pada Anda, terus kemudian tidak ada respon, itu respon juga. Anda diem itu berarti respon. Anda ngomong sama seseorang, terus kemudian orang itu bisa melakukan macam-macam respon. Kan? Bisa aja dia menjawab, bisa aja dia pergi, bisa aja dia kemudian marah, bisa aja dia nangis, bisa juga dia tidak melakukan apa-apa. Itu semua respon. Jadi efektivitas dari suatu komunikasi adalah tergantung dari seberapa besar, seberapa efektif stimulusnya, dan bagaimana respon dari pihak penerima. Oke. Tujuan berkomunikasi tentunya bisa macam-macam. Ya. Bisa dia hanya merupakan ya ingin berbagi informasi saja. Ya. Berbagi informasi. Dalam hal ini kuliah mungkin termasuk, karena kan berarti saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa, ya berarti saya menyampaikan informasi tentang materi perkuliahan. Terus kemudian bisa juga dia bertujuan untuk persuasif, membujuk.
Membujuk misalnya seorang salesman, seorang sales girl berusaha supaya dagangannya dibeli oleh konsumen. Maka dia membujuk dengan cara, ya katakanlah dengan menginformasikan berbagai kelebihan dari produknya, yang menyangkut kualitasnya, menyangkut bahannya, menyangkut hal-hal lain, desain, warna, daya tahan, dan sebagainya. Yang jelas bisa merupakan suatu persuasi. Persuasi juga bisa ketika seseorang melakukan sesuatu lalu kemudian orang lain ingin mencegahnya. Maka orang yang ingin mencegahnya itu harus melakukan persuasi, membujuk supaya perbuatan tersebut tidak jadi dilakukan. Persuasi bisa halus, bisa juga dilakukan secara lebih tegas. Secara lebih tegas misalnya adalah provokasi. Kemarin pada demo di Senayan, ya sebenarnya itu intinya kan persuasi. Persuasi membujuk pemerintah supaya membatalkan kenaikan harga BBM. Tapi bisa juga diartikan lain bahwa itu merupakan suatu tekanan atau bahkan suatu ancaman. Jangan sampai pemerintah tidak mendengarkan suara mereka. Mereka minta kenaikan harga BBM dibatalkan. Ya, kalau dengan cara halus berarti persuasi, kalau dengan cara ancaman, kalau tidak, maka pemerintah harus turun. Itu berarti kan ancaman. Sama juga sebenarnya persuasi juga, cuma cara kasar. Apalagi kemudian diimbuhi dengan macam-macam orasi-orasi. Bahkan ada mahasiswa dari ilmu komunikasi universitas di daerah yang kemudian berani mengatakan presiden dengan istilah yang sangat tidak pantas. Ya, itu bukan persuasi itu. Presiden Republik Indonesia apa gitu, saya nggak mau nyebutnya. Itu bukan persuasi, bukan juga menyampaikan informasi, bukan juga menghibur. Apa itu? Hanya ingin memaki, hanya ingin menghujat. Maka tentu saja nanti pihak yang akan menerima bebas juga untuk melakukan respon karena stimulusnya seperti itu. Tentu responnya juga tergantung dari stimulusnya kan. Nanti kalau diambil tindakan tegas katanya pemerintah melakukan represi, penekanan. Itu komunikasi yang kita lihat sekarang ini. Banyak orang ini menyampaikan pesan tapi kemudian caranya tidak tepat. Maka jangan salahkan kalau kemudian pesannya ya pesan kayak di bawah angin, nggak ada pengaruh apa-apa. Suatu gagasan disampaikan tanpa ada suatu ide. Oke, unsur komunikasi. Tentu kita ketahui pertama adalah manusia. Manusia sebagai pelaku, sebagai komunikator maupun komunikan, sebagai penyampai maupun sebagai pihak penerima. Lalu yang kedua adalah message-nya sendiri, pesannya sendiri. Dia bisa berupa suatu pesan yang verbal. Pesan yang verbal artinya pesan yang berupa rangkaian kalimat, seperti saya ini lagi ngomong berupa rangkaian kalimat secara lisan. Tapi juga bisa secara tulisan, karena di depan Anda itu di kamera, selain saya bicara, ada juga tulisan-tulisan berupa PowerPoint yang Anda bisa baca, Anda bisa lihat. Berarti saya dalam hal ini menyampaikan pesan sekaligus dua jenis, pesan verbal, ya. Pesan verbal itu omongan saya dan PPT, tapi juga non verbal, yaitu Anda bisa melihat saya, gerak-gerik saya, tangan saya, gelengan kepala saya, dan sebagainya. Itu adalah yang non verbal. Di mana dari non verbal itu juga Anda bisa membaca, ya, sebenarnya maksud pesan itu apa. Non verbal itu macam-macam, bisa juga dari raut muka. Anda bisa melihat seseorang itu senang, seorang itu marah, seorang itu sedih, seorang itu berduka, seorang itu lagi bingung dan sebagainya, juga dari raut muka. Itu semua termasuk pesan non verbal. Unsur yang berikutnya adalah saluran yang digunakan.
Kalau saya di depan kelas, mungkin yang saya gunakan kan ya mikrofon. Tapi di kelas kita kan nggak ada, orang kelas itu cuma kecil dan orang juga nggak banyak. Bukan suatu pidato yang perlu mic. Jadi suara cukup kedengaran. Medianya bisa saya gunakan di papan tulis. Ada proyektor, ada screen, ada laptop, dan sebagainya. Oke. Yang harus diperhatikan juga bahwa di dalam suatu proses komunikasi itu akan selalu ada gangguan. Ya. Seperti halnya misalnya sekarang nih, kita kuliah melalui daring. Maka banyak sekali gangguan. Bisa saja gangguannya itu berupa sinyal yang tidak baik, sehingga suara terputus-putus, atau ya tidak memunculkan gambar sebagaimana mestinya, atau ya nggak punya pulsa, tidak ada paket datanya. Itu gangguan-gangguan. Atau gangguan yang lain yang sifatnya bukan fisik, bisa juga berupa suatu gangguan yang sifatnya psikologis. Misalnya Anda menerima kuliah dari seorang dosen, tapi Anda tidak suka sama dosen itu, otomatis itu mengganggu penerimaan. Jadi apa yang disampaikan oleh dosen itu pasti akan ditanggapi secara negatif. Maka saran saya bilang tadi, kalau Anda merasa tidak suka sama dosennya, mendingan ganti yang lain. Jangan sampai terpaksa nerima, percuma. Nanti secara psikologis apa yang disampaikan A, nanti Anda akan kurangi jadi A min, atau akan ditambahkan jadi A plus. Itu pengaruh sekali. Anda datang seorang, katakanlah petugas promosi SPG, penerimaan Anda terhadap pesan dia juga kan tergantung subjektif. Kalau Anda senang sama dia, maka kemungkinan besar tanpa dipromosi banyak-banyak juga Anda beli. Tapi kalau Anda tidak suka sama si SPG itu, otomatis dia ngomong busa-busa juga Anda nggak akan beli. Jadi gangguan yang sifatnya kejiwaan, psikologis juga perlu kita perhatikan dalam penerimaan pesan, dalam penyampaian pesan, dalam proses komunikasi. Ya. Samping yang sifatnya fisik seperti suara berisik, suara bising, suara gaduh, atau teman yang lagi bercanda sebelah kita sehingga kita nggak bisa konsen, atau mungkin saluran internetnya nggak bagus, atau mati listrik dan sebagainya. Itu yang fisik. Tapi yang non fisik adalah perasaan Anda, perasaan kita dalam menerima pesan. Jangan terpaksa. Kalau mau rasanya terpaksa menerima pesan, lebih baik dari awal nggak usah. Itu lebih baik. Karena itu akan mempengaruhi proses berikutnya, yaitu umpan balik. Tadi orang kalau sudah senang, maka pasti pesan positif kedengarannya. Masa jauh-jauh zaman 2019 pemilihan presiden, Anda pasti sudah kan milih itu. Kan Anda lihat sendiri, mana mau orang-orangnya yang pro Jokowi dengerin Prabowo, mana mau orang-orang yang pro Prabowo dengerin Jokowi. Yang ada adalah negatif. Apapun yang dikatakan oleh cebong, kampret nggak mau denger. Apapun yang dikatakan oleh kampret, cebong nggak mau denger. Nah, berarti percuma. Umpan baliknya juga akan pasti negatif. Nah itu kenapa? Karena dipengaruhi oleh emosional. Pengaruh tadi, pengaruh kejiwaan, like and dislike. Kalau sudah tidak suka sama Jokowi, ya ngomong apapun, berbuat apapun pasti nggak bakalan diterima. Ya, tapi kalau sudah pro sama lawannya, mau nggak masuk akal kayak pun ya terima aja. Prestasi orang lain, biarpun udah positif kayak apa, ya nggak bakal didengar. Ibarat kata lagu, biar kata mirip buaya, bagiku Luna Maya. Kalau udah cinta, ya kan? Biar kata mirip buaya, bagiku Luna Maya cinta. Biar kata
Mak lampir bagiku ya Britney Spears. Tapi sebaliknya kalau nggak suka, biar kata Luna Maya bagiku ya buaya. Biar kata Britney Spears bagiku ya malampir. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Kalau cinta tidak melekat, coklat rasa tai kucing. Ya begitu. Jadi bagaimana dalam proses komunikasi Anda menciptakan suasana supaya apa yang disampaikan menjadi baik, ya, supaya bisa diterima dengan baik, supaya bisa direspon dengan baik. Oke, kalau Anda bisnis kemudian Anda lihat konsumennya itu nggak antisipatif, tidak responsif, ya ngapain diterusin? Artinya Anda harus berbalik, cari strategi lain, jangan diterusin model kayak gitu, cuma nggak ada gunanya. Capek-capekin mulut, busa-busa mulut, hasil mau enggak. Oke, saya kira demikian saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.